Oke, sudah hari Rabu dan karena hari ini juga sudah race week, saatnya kembali membahas prediksi dan reminder aja nih. Bukannya sombong atau apa, tapi dua balapan terakhir prediksi gua mantul semua nih ya. Bener-bener di atas 3 semua tuh prediksinya. Dan mari kita teruskan momentum itu ke Belgian Grand Prix ini. Yoi nggak? Biar kayak Sep atau Max ya kan, siapa tahu bisa streak 9-10 kali. Sombong amat. Biar nggak perlu challenge-challenge gak jelas lagi gue, capek ya kan. Oke lah, nggak usah basa-basi lagi, skuy ngopi dan gue akan bahas prediksi gue untuk Belgian Grand Prix 2026. Untuk poll dan pemenang seperti biasa gue akan satukan semua segmen ini ya. Jadi kalau mau bener di segmen ini gue harus bener semuanya, gak bisa satu doang. Nah, track Spa ini jujur ya, emang tracknya Mercedes banget sih karena banyak pelurusan dan akan sangat diperlukan manajemen baterai yang bagus. Dan Mercedes memiliki semua hal itu ya. Jadi langsung aja gue rasa Mercy bakal jadi strong di sini dan akan menyelamatkan dunia dari kebisingan jedak-jeduk Ferrari. Tapi pertanyaannya, siapa nih? George atau Kimi? Well, gue akan berikan ke Kimi Antonelli untuk pole dan pemenang. Jujur nih, walaupun 3 race terakhir doi bener-bener underwhelming banget, yang dimana sebenarnya bukan sepenuhnya salah dia juga karena reliability Mercy itu emang perlu dirujak sih. Tapi pace-nya jelas masih mengerikan dan George Russell, walaupun udah nge-cut gap-nya jadi 25 poin, tapi masih kurang banget pace-nya entah gimana gitu ya. Dan untuk saat ini kita pun bisa bilang dia beruntung gap poinnya ke-cut jadi 25 dan bukannya ke-extend. Alah bang, kalau bukan karena bad luck-nya di awal musim juga pasti lebih kecil lagi gap poinnya. Ya emang sih. Tapi begitulah F1. Kadang lu dapat momentum yang bagus, kadang lu dapat momentum yang jelek. Normal. Tapi yang ngomong-ngomong soal normal, gue expect weekend ini akan kembali berjalan normal untuk Kimi, di mana dia akan mendominasi weekend ini. Nah, untuk penantang terdekat mereka, di sini kira-kira bakal jadi siapa ya? Well, melihat trennya sekarang harusnya gue sebut Ferrari nggak sih? Tapi ini bisa dibilang salah satu track yang lumayan horror untuk mereka karena bakal ngandelin power dan manajemen baterai yang bagus. Dan jika urusan itu dibandingkan ke Mercedes, ya mereka masih kalah jauh ya. Sektor 2 mereka harusnya bisa gacor karena tikungan yang banyak ya. Tapi gue rasa jedak-jeduk itu akan libur untuk minggu ini dan seterusnya sampai race week berikutnya. Karena gue merasa bahwa McLaren akan menjadi penantang terdekat Mercy. Apalagi ini juga merupakan track favoritnya Oscar dan Doi juga selalu senang setiap kali kita datang ke sini. Tapi dengan regulasi ini, well, dia sih untuk pertama kalinya merasa sedih ya. Well, anyway, gue expect McLaren bakal kencang di sini setelah weekend di Silverstone yang cukup underwhelming, khususnya untuk Oscar. Sehingga Oscar, gue prediksi akan kembali meraih podium di sini. Karena ada semacam pattern juga di mana Oscar kalau udah meraih hasil buruk di suatu balapan, di next balapannya, dia langsung step up dan habis itu jelek lagi hasilnya. Habis itu, bagus lagi. Dan gitu aja terus sampai Max Verstappen join McLaren. Canda join McLaren untuk saat ini ya. Jadi expect McLaren yang harusnya sudah kembali ke pepaya minggu ini dan tidak menggabungkan warna Cadillac sama Aston lagi kayak di minggu sebelumnya untuk kembali mereok ya. Semoga. Lalu untuk tim yang belakangan ini jujur memiliki masalah dengan active aero-nya, Red Bull. Bang, harusnya ini bisa jadi weekend yang horor nggak sih untuk Max dan Red Bull? Soalnya di Spa ini kata Tokoha, bakal ada 5 straight mode dan di 2 race terakhir, active aero-nya Red Bull nge-lag terus ketika mau switch dari straight mode ke corner mode. Dan berujung Max cosplay Joan Mir. Nah iya, gue sih juga ngerasa seperti itu. Tapi ya Red Bull seharusnya dengan 1 week break ini, udah menemukan solusi mengenai Macarena rear wing mereka yang dari kemarin nge-lag banget mau nutup straight mode-nya. Karena kalau enggak, ya gue rasa mending forfeit aja dah Max daripada harus main pasir lagi. Tapi ya kita nggak mau itu terjadi lagi bukan? Jadi untuk Red Bull, prediksi gue simpel aja sih. Mereka nggak akan main pasir lagi di sini di race ya. Karena active aero mereka berulah lagi. Dan akan menjadi weekend yang damai, tenang, dan tentram seperti kondisi dunia kalau Ferrari nggak menang. Udahlah bang, udah. Demi kesehatan mata dan telinga kita ya. Lagi pula seperti teori Saipul 2026. Ferrari hanya menang di saat ada break yang cukup panjang dan nggak back-to-back race. Nah setelah Belgia ini, next week-nya kan ada Hungaria. Dan setelah itu summer break. Ferrari mah mending menang di Hungaria aja, biar sebulan dikasih. Oke, udah. Cukup. Tapi track ini bakal main horror untuk Red Bull juga sebenarnya karena manajemen baterai krusial banget. Dan ya, Max setiap kali balapan di era ini dengan baterai-bateraian ini selalu running out of energy kayak Jurgen Klopp melatih Liverpool ya. Untuk prediksi keempat, gua mau prediksi Audi kali ya.
Jujur gue kasihan sih sama Nico Hülkenberg ya, karena seharusnya Doi sudah meraih 1-2 kali points finish musim ini. Dan Gabriel Bortoleto sudah melakukan itu, di mana dia meraih poin di Silverstone kemarin dan juga pertama kali di Australia. Kayak, gue tuh bingung kenapa setiap kali Nico Hülkenberg ada di top 10, ada aja atraksinya, mau itu karena masalah mobil lah, kena butiran pasir lah, aneh lah pokoknya. Nah, gue sih pengen banget akhirnya prediksi bahwa Nico Hülkenberg akan meraih poin pertamanya di sini dan tidak P11 lagi kayak biasanya. Audi itu mesinnya powerful banget sebenarnya ya, dan terbukti mereka beberapa kali menjadi top speed di beberapa balapan. Cuman ya powerful juga untuk merusak balapan pembalap mereka. Atau malah jangankan merusak balapan pembalapnya, balapan belum dimulai aja udah bisa langsung dirusak sama mereka. Tapi ini Spa juga banyak lurusan yang dimana akan menjadi area dimana mereka bisa manfaatkan ya. Bisa aja mereka korbankan sektor 2 mereka untuk sektor 1 sama 3 yang perlu dengan lurusan itu untuk meraih posisi tinggi. Jadi, ya, we'll see. Untuk prediksi kelima, nah seperti biasa, gue akan prediksi di luar tim dan pembalap. Apa ya? Bingung gue, karena ini merupakan trek yang panjang dan akan sangat menyiksa PU banget, baik dari ICE ataupun komponen baterainya, apalagi kalau cuacanya juga panas, karena ini di pegunungan ya. Well, gue bukan yang mendoakan sekali lagi, tapi DNF pun kayaknya akan sangat amat rawan di sini ya. Dan kemungkinan balapan ini juga akan menjadi DNF party kembali, dan bahkan gue nggak kaget jika ada beberapa yang DNS, ya contohnya kayak Audi itu ya berapa kali. Spa ini akan menjadi salah satu track yang bakal lumayan jadi mimpi buruk untuk beberapa tim yang masih ancang-ancang soal reliability. Waduh, lu baru saja prediksi Mercedes tuh bang, masih yakin lu mereka bakal survive? Ya itu sih aman aja harusnya ya. Harusnya mereka udah tahu lah konsekuensinya gimana kalau misalkan sampai berulah lagi di segi reliability. Udah siap tuh tim merah ambil sisa makanan dan remah-remah enaknya. Dan ya, kita tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Kalau yang tim Pepaya sama Blueberry, menurut lu gimana bang? Mereka bisa survive aja, udah kemenangan cuy. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Untuk challenge, kalian bisa tulis kolom komentar challenge apa yang perlu gue lakukan kalau prediksi gue gatot dan di mana. Baik lagi, semoga tidak ya. Mau lanjutin streak nih bos, ya kan? Prediksi bagus-bagus terus ya. Anyway, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Kayak abang udah capek. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh. Okay guys, thank you for watching.